sudah dimulai. Kau hadir dalam hidup kami, Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
besar setiamu Tuhan, haleluya, di dalam hidup kami. Besar setiamu Tuhan di dalam keluarga kami. Besar setiamu Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, haleluya, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Tuhan telah tolong kami, Tuhan telah berkati hidup kami. Bapa di surga, haleluya, kami ada di tempat ini, kami mempersembahkan tubuh jiwa sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah pada pagi hari ini. Bapa, haleluya, janganlah pujian penyembahan kami, haleluya, betul-betul, haleluya, diakukan, dimuliakan nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa surga, terpuji Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, isi hati kami, pikiran kami. Kami mohon pasal dari menyucikan, menguduskan kehidupan kami semua dalam hal itu semua. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, haleluya, biar kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan, sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus diberi kami kelegaan. Terima kasih Bapa surga, terpuji Tuhan. Apabila ada kuasa iblis yang ingin mengacaukan hati pikiran kami tolak kuasa itu di dalam nama Yesus pergi jauh-jauh. Kami minta kuasa Roh Kudus selalu melawat ibadah kami pada pagi hari ini. Kawan-kawan kami belum sampai di tempat ini, Engkau tibakan mereka dengan keselamatan daripada Tuhan. Sebab haleluya, ibadah kami haleluya, terus kami haleluya menaikkan haleluya pujian bagi nama-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka di dalam doa ibadah. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita bangkit serukan nama Yesus. Serukan
Persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menerima firman yang ditabur dalam hati dan pemikiran kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan hanya kami dapat dari Engkau. Haleluya Yesus. Tanggal satu pujian, kekuatan di hidupku. Haleluya.
di surga, pada saat ini kami mau mendengar sebagian daripada firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami hanya mendengar saja, tetapi melupakan, tetapi kami mendengar untuk melakukan. Terima kasih Bapa surga, terpuji-pujilah nama. Segala kuasa si jahat ingin mengacaukan hati pikiran kami ketika kami dengar firman Tuhan, kami tolak kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Roh Kudus, lawatan kuasa Roh Kudus akan haleluya melawat kami ketika dengar firman. Haleluya, Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, menyeberangkan firman-Mu kepada jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, ini saudara-saudara, bahwa inilah bulan pencurahan Roh Kudus sebenarnya. Ya. Bulan pencurahan Roh Kudus bagi gereja-gereja Pentakosta, saudara. Bukan dia walaupun bukan Pentakosta juga, apa itu mereka merayakan juga pencurahan Roh Kudus. Ya, sebenarnya sudah lewat kalau dihitung dari tanggal 13. Ya, tetapi masih saya mengatakan bahwa ini masih bulan pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan berdasarkan 2 minggu yang lalu mengenai Roh Kudus. Tetapi pada pagi hari ini masih kita berbicara tentang Roh Kudus ini, ya, masih kita berbicara tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, sebagai pendamping kita ketika kita punya masalah. Roh Kudus memberitahukan kepada kita bagaimana jalan keluarnya, ya, memberi jalan keluar dalam hidup kita. Dan ketika kita menghadapi tantangan berat, Roh Kudus sudah berbicara dalam hidup kita untuk mengatakan hal-hal yang baik, atau mengatakan hal-hal yang bijaksana di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa mari kita menghargai dan menghormati Roh Kudus ini dalam hidup kita. Ya, misalnya seorang mahasiswa atau seorang siswi, mereka dalam kesulitan ujian misalnya, tapi itu ketika dia serahkan hidupnya Tuhan, Roh Kudus Tuhan tolong saya, dia mengingatkan dia apa yang sudah dia pelajari, apa yang dia sudah baca. Itu peran Roh Kudus itu sangat penting. Peran Roh Kudus ini, Roh Kudus ini saudara adalah ganti Yesus di bumi ini, ya, ganti Yesus. Kalau dulu Yesus hanya seorang diri. Kalau ada dia di Pontianak, dia ada di Batara ini, dia tidak ada di Pengharapan. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus sekarang yang sudah menjadi Roh, yang sudah berubah menjadi Roh Kudus, ya. Kalau kita berbicara sekarang ini ada di sini, ada di Pengharapan, ada di Amerika, ada di Australia, ada di Jakarta, ya. Jadi saudara bahwa peran Roh Kudus itu sama seperti angin, ya, sama seperti angin. Jadi bisa tebus di mana-mana, ya, bisa tebus di mana. Mari kita melihat saudara bahwa sebagai ayat acuan kita, Kisah Rasul pasal 1 ayat 15, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau tercatat di dalam Alkitab bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus, apa jawaban kita dengan kata Alkitab pertanyaan atau tidak? Atau ada hamba Tuhan yang membantah kalau Alkitab mencatat dalam hal ini? Ya. Bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Banyak gereja-gereja yang membantah hal ini. Oh, tidak ada baptisan Roh Kudus. Hanya pada zaman rasul-rasul.
Tapi Alkitab mencatat, kita baca tadi bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Atau ada para teolog, orang-orang teolog itu apa itu? Orang-orang yang apa? Orang-orang sarjana teologi yang membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Apakah ada gereja-gereja yang membaca baptisan Roh Kudus ini? Tidak semua orang Kristen menyetujui ayat ini. Aku tidak tahu juga apakah dibaca atau tidak ayat ini. Tapi jelas-jelas bahwa sudah tertulis bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Nanti ada ayat lagi, kamu dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang Kristen sekarang tidak mempercayai baptisan Roh Kudus ini, tidak mempercayai kepenuhan Roh Kudus ini. Mereka percaya Roh Kudus ada Roh Kudus, karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi tidak mempercayai pekerjaan Roh Kudus ini. Salah satu pekerjaan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Salah satu pekerjaan Roh Kudus membaptis kita. Pendeta membaptis kita dengan air, tapi Roh Kudus membaptis kita dengan Rohnya sendiri. Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka Roh Kudus. Penuh mereka semua berarti. Bukan dikatakan di sini bahwa maka penuh, maka sebagian orang penuh Roh Kudus. Tapi dikatakan di sini maka penuhlah mereka. Maka penuhlah mereka. Berarti semua orang yang percaya, semua orang yang beriman kepada Yesus, penuhlah mereka Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Nah, saudara-saudara, bahwa baptisan Roh Kudus ini atau bahasa Roh ini, saudara, bisa dimengerti, bisa dipahami, ya. Apabila kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, beri aku pengertian apa yang saya ucapkan. Itulah makanya nanti ada kata-kata nubuat, ya. Ada kata-kata nubuat, misalnya dia sudah berkata-kata dalam bahasa roh tadi, lalu apa itu? Disusun dengan apa itu? Kata-kata apa itu? Nubuat, ya. Kata-kata nubuat. Mengapa? Karena dia sudah berdoa, Tuhan tolong saya, beri aku pengertian, beri aku pemahaman, supaya aku mengerti apa yang saya ucapkan. Ada juga berkata-kata saja untuk menguatkan iman orang itu, ya, untuk menguatkan iman orang itu. Untuk apa diucapkan di udara kalau apa itu tidak ada artinya bagi Allah, tidak ada artinya bagi kita? Ada artinya untuk menguatkan iman orang itu, untuk menguatkan iman orang itu. Jadi jangan terkecoh, jangan dikacaukan kita dengan kata-kata, dengan pandangan gereja-gereja mengatakan apa yang ucapannya itu, Pak, tidak belum tahu apa itu, entah apa yang dari setan atau apa itu dari Tuhan. Karena itu ya pengacau, apa itu kadang-kadang apa itu semacam itu.
tahu katanya apa yang diucapkan. Tapi saudara-saudara, bahwa apabila kita sudah berkata-kata dalam bahasa damai sejahtera itu memimpin hidup kita. Kalau dari setan, saudara, itu kacau hidup ini. Hidup itu menjadi kacau. Pekerjaan kita menjadi kacau. Kalau dari setan. Tapi kalau dari Roh Tuhan, damai sejahtera ada di dalam hidup kita ketika kita sudah berkata-kata di dalam bahasa lidah itu. Dalam bahasa lidah. Nah, saudara-saudara, apa lagi ya? Dibaptis Roh Kudus berarti dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berarti itu sesuai standar Alkitab. Apa yang kita katakan? Sesuai dengan standar Alkitab. Marilah kita melihat tentang menjadi saksi seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 3 hal penting yang perlu kita pahami di sana. Kita pahami. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan apa di situ, saudara-saudara? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya ayat ini? Roh Kudus telah memeteraikan kepercayaan Rasul Paulus bekerja di dalam dirinya untuk dia berkata-kata, dia bersaksi. Ya. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan, jangan pergi kemana-mana dulu, jangan pergi kemana-mana, jangan cari ikan dulu, ya. Jangan bekerja dulu, tapi kamu nantikan kuasa Roh Kudus. Itu begitu penting, ya, begitu penting di dalam pelayanan. Roh Kudus itu begitu penting sekali, saudara. Itulah sebabnya Yesus memberi pesan kepada murid-murid, jangan pergi kemana-mana dulu, tetapi nantikanlah ketika saya akan utus Roh Kudus atas namaku, supaya kalian akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya hidupmu berkualitas. Ya, jangan menjadi orang Kristen-Kristenan saja, tetapi kamu harus menjadi orang Kristen di atas rata-rata, seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Jangan mengatakan bahwa apa itu kami tidak banyak, tidak perlu. Ya. Tetapi kualitas iman saudara itu yang dinilai oleh Allah. Ya, dinilai oleh Allah. Mengapa memakai lidah? Karena lidah digunakan untuk berbicara. Ya. Lidah kita untuk memuji Tuhan, lidah kita untuk juga mengutuk orang. Nah, karena lidah ini, saudara, lidah ini aku dikatakan lidah itu tidak bertulang, kan? Ya, lidah itu tidak bertulang. Karena lidah ini tidak bertulang, saudara, itu yang diperbaiki oleh Allah. Lidah kita, ya, lidah kita. Nah, ketika kita sudah diperbaiki oleh Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kemudian Allah ditinggi, kemudian Allah diagungkan. Itulah sebabnya bahwa Yesus Kristus berpesan, jangan pergi kemana. Begitu penting kuasa Roh Kudus. Ya. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus untuk menceritakan imannya kepada orang lain, ia berbicara dengan berkata-kata. Dia berbicara dengan berkata-kata. Kalau kita bersaksi, kita pakai kata-kata kita. Itulah sebabnya bahwa Roh Kudus itu, lidah kita ini dijamah lidah kita ini. Hati-hati dengan apa itu yang suka memaki-maki orang. Hati-hati dengan suka mengutuk orang. Ingat saudara, lidah kita ini untuk apa itu? Memuji Tuhan. Lidah kita juga untuk memaki-maki orang atau mengutuk orang. Harus hati-hati. Ya. Harus kita pakai lidah kita ini pada tepat, ya, pada apa itu? Penggunaan yang tepat. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menceritakan imannya kepada yang orang lain, dia berbicara dengan kata-kata.
atau ketika seseorang bersaksi tidak dipenuhi pikirannya dengan pikiran manusia, atau tidak dibuat-buat melainkan bicara dengan tegas apa adanya, tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebih, tidak juga berputar-putar. Dia berbicara apa adanya. Dia berbicara apa adanya. Jadi kita bukan bermain film, ya, bukan kita ini bukan pemain film, saudara. Kalau aktor ada skenario-nya, oleh sutradaranya, satu kalimat bisa menjadi 10 kalimat, ya, 10 kalimat, karena direkayasa, ya, karena kesaksian itu direkayasa, tapi bukan seperti itu. Kita bicara apa adanya, ya, bicara apa adanya. Kalau kita bicara apa adanya, Allah dimuliakan, saudara, dan kita pun berkati. Ya. Ketika kita bersaksi pun seperti apa itu, hati ini plong ketika sudah bersaksi, saya sudah bersaksi kepada kamu. Orang Kristen bersaksi apa adanya, berbicara dengan benar, Tuhan pasti dimuliakan apabila kita bicara dengan benar. Ya, apabila kita bicara dengan benar. Paulus mengatakan begini, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Bukan berupa kata-kata kosong, kata-kata yang dia diucapkan Paulus, saudara. Bukan dia didramatisir, tidak dibesar-besarkan, tapi tidak juga sembarangan atau dibuat-buat. Tetapi saudara, dia bicara apa adanya. Dia bicara apa adanya. Itulah kegunaan kata-kata, kegunaan lidah. Ya, kegunaan lidah. Mengapa? Untuk bersaksi. Dan bersaksi, saksikan apa adanya. Yang kedua, saudara, kamu adalah bait Allah. Kita ini adalah bait Allah Tuhan. Ya. Kamu adalah bait Allah. 1 Korintus 3:16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3:16 ya. Bait suci orang Yahudi adalah tidak ada lagi karena hancur karena perang. Bait Allah yang dulu yang sudah dibangun Salomo hancur, sudah hancur. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Yang ada sekarang apa? Masjid. Masjid yang ada di sini. Ya. Dan akan dibangun lagi apa itu? Bait Allah yang kedua. Akan dibangun bait Allah. Nah, saudara, kalau sudah dibangun bait Allah ini, untuk apa dibangun bait Allah ini? Ya sama seperti yang dulu. Ya, ada imam-imamnya juga nanti di sini. Nah, saudara-saudara, ketika ada imam-imam yang memimpin waktu nanti muncul nanti bait Allah yang kedua ini, saudara, semua bangsa Israel itu percaya kepada imam ini. Ya, percaya kepada imam. Mengapa, saudara? Dia memimpin dalam hikmat. Ya. Dan dia orang cerdas. Dia sangat cerdas. Tetapi akhirnya, saudara, dialah yang mencari yang teror, kejahatan di bumi. Itulah antikris. Dia memimpin apa itu di dalam bait Allah. Dia memimpin. Tetapi kita sudah diangkat. Makanya saudara bahwa saudara harus rindukan pokoknya pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Kalau sudah ada gejala-gejala bahwa apa itu udah mau dibangun bait Allah, berarti itu sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan, sudah dia mimpi. Ya. Sudah dia mimpi itu, saudara. Yang pertama-tama dulu dirobohkan dulu masjid. Dirobohkan. Mengapa harus dirobohkan? Karena dibangun bait Allah. Dan konon ceritanya, saudara, bahwa apa itu?
bangsa Israel sudah dibuat terowongan di bawah Farao. Dan apa itu kita nggak tahu bagaimana caranya nanti, mungkin buat gempa supaya hancur itu masjid itu, ya. Supaya tidak terjadi apa ini dan itu dan segala macam. Ya. Baru apa itu dilepaskan dinamit apa itu dari bawah. Nah, bagaimana caranya? Lalu hancur, setelah hancur baru dibangun. Pasti ada gejolak, pasti ada gejolak. Nah, saudara-saudara, bahwa kamu adalah bait Allah katanya tadi kan. Tetapi gereja sudah tidak ada di sini. Gereja atau jemaat, ya. Sorry. Tetapi jika bait suci itu ada akan dibangun kembali, berarti dunia sudah memasuki kiamat. Sudah memasuki kiamat. Gereja sudah tidak ada di sini lagi. Kita tidak ada lagi di sini. Kita sudah diangkat. Gereja atau jemaat sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah songsong jadi ke angkasa. Kalau bait suci Yerusalem itu dibangun, apa yang terjadi? Kiamat habis semua. Kiamat. Tanda-tanda ini menuju ke sana. Apa yang ada apa itu di dalam tabut perjanjian itu? Ada tabut Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Ada tabut Tuhan di dalam tabut apa itu di dalam bait Allah. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Namanya Shekinah Glory. Karena apa? Karena Allah hadir di bait sucinya. Apa yang di depan di tabut itu? Kaki dia terdiri 7 pelita. Terus menyala tiap hari selama 24 jam. Ya, tidak ada listrik pada masa itu. Ya. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi terang di dalam dunia gelap ini. Setiap hari dipeliharanya itu. Siapa yang memelihara? Para imam. Para imam yang memelihara minyak ini agar tetap penuh supaya lampu tetap menyala. Ya. Artinya Roh Tuhan penuh dengan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi terang di dunia ini gelap. Makanya penuh apa itu? Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Ya. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi terang di dalam dunia ini. Hanya membawa apa itu Bapak? Membawa kepribadian kita saja. Hanya membawa apa itu kepintaran dan kecerdasan kita ngomong saja. Tetapi kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara, wah kita sudah menjadi terang. Setidak-tidaknya kita sudah menjadi terang di dalam keluarga kita. Ya, terang dalam keluarga kita. Setiap hari dipeliharanya itu agar tetap penuh supaya lampu itu menyala. Sekali lagi, Roh Tuhan penuh dengan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Makanya kita harus membutuhkan kuasa Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mengalir aliran air hidup. Mengalir aliran air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa yang percaya kepadaku, setiap yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir alir air hidup. Lanjut, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jelas orang yang benar dipakai oleh Roh Kudus, maka orang itu dari dalam hidupnya akan mengalir aliran air hidup. Kalau seseorang mengaku ia sudah penuh Roh Kudus, tetapi lingkungannya berada kering, berada dalam kondisi dalam keadaan kering, jelas tidak ada Roh Kudus di dalam diri orang itu.
bisa cek kondisi kita dalam hal ini. Apakah di dalam lingkungan kita membawa aliran-aliran air hidup atau bagaimana? Atau aliran-aliran air kematian? Jelas kalau ada aliran-aliran air hidup, sadar atau tidak sadar, sadar atau tidak sadar, pasti akan membawa pertumbuhan di lingkungan kita. Pasti akan membawa pertumbuhan di dalam lingkungan. Pasti. Satu atau dua orang. Pasti. Tetapi kalau mengalir aliran-aliran air kematian, wah ini apa itu? Itu sangat mengacaukan. Sangat mengacaukan. Kita harus mengecek diri kita sebenarnya dalam hal ini. Apakah saya sudah mengalirkan aliran-aliran air hidup atau bagaimana? Karena memang firman Tuhan tadi katakan dalam Yohanes tadi 7 ayat 37 ayat 38. Dan pada hari itu terakhir itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, setiap seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya berdoa supaya hidup kita supaya ada aliran-aliran air hidup dalam hidup kita. Mengalir aliran-aliran air hidup ini di dalam hidup. Haus akan air Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan sungai dengan air yang mengalir, maka kiri atau kanannya pasti tidak akan tergersam. Tidak ada tergersam karena ada air. Karena pertumbuhan itu pasti membutuhkan air. Betul membutuhkan air. Mungkin perhatian kita, mungkin tidak banyak kata-kata kita, tetapi perhatian kita itu membuat pupuk di dalam tanaman. Jadi ketika subur diumpamakan seperti tanaman. Kalau seorang yang mengaku ia sudah penuh Roh Kudus, namun namanya saja aliran-aliran air hidup, dan aliran-aliran air hidup tidak bisa kering, saudara. Namanya aliran air hidup. Aliran air hidup itu tidak bisa kering. Biar 1 tahun, 2 tahun pun musim kemarau tidak bisa kering karena aliran-aliran air hidup. Kalau aliran-aliran ada juga aliran-aliran air yang tidak hidup. Tetapi ketika ada kemarau kering. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini aliran-aliran air hidup. Tidak bisa kering. Dia terus menerus. Dia membasahi lingkungan. Bagian akhir bagaimana kita penuhi Roh Kudus. Nah, bagian akhir hanya 2. Pertama, harus lapar. Harus kita bahas apa itu? Apakah kita suka? Apakah kita lapar akan Roh Kudus atau tidak? Ya. Yohanes kembali lagi Yohanes pasal 7 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haus akan air hidup. Haus akan air yang Roh Kudus. Orang sehat tentu setiap hari bisa merasa haus dan lapar. Kita harus apa itu? Yang pertama, kita harus lapar, atau kita harus haus akan Tuhan.
saudara bahwa orang yang haus akan Tuhan, dia tidak memungkiri dirinya bahwa dia pasti akan setia dalam persekutuan. Setia dalam persekutuan. Setia dalam persekutuan. Yang kedua, saudara-saudara, sehat. Perlu kita sehat juga. Ketika kita mau menerima kuasa Roh Kudus, harus sehat. Ya, harus sehat rohani, sehat jasmani juga. Ya, sehat rohani dan sehat jasmani. Bisa dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang sehat. Yang dimaksud adalah di sini adalah sehat rohani. Ya. Tentu saja istilah sehat di sini hanya dikarenakan pada orang-orang dikenakan kepada orang-orang yang masih hidup. Orang mati tidak bisa. Atau orang mati rohani nggak bisa. Nggak bisa dipenuhi Roh Kudus orang yang sudah mati rohani. Yang pertama harus lapar atau harus. Yang kedua harus sehat. Sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani. Harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus sudah jam 8, jam 9. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita sebagai renungan kita pada pagi hari. Mari kita semua, setiap kita merindu kuasa Roh Kudus ini penuhi. Kuasa Roh Kudus ini penting dalam hidup, penting dalam kehidupan kita, penting dalam hidup kita sendiri, supaya iman kita terbangun, ya, supaya iman kita terbangun, supaya sukacita kita di belakang itu diperbaharui, ya, diperbaharui, terus diperbaharui dan terus diperbaharui dan terus diperbaharui dan terus diperbaharui. Itu pentingnya kuasa Roh Kudus. Kita semua saudara-saudara bahwa kita salah, mungkin mengatakan ini, mengatakan ini. Tetapi Roh Kudus memperbaharui dan memperbaharui dari sehari ke sehari. Kata Rasul Paulus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus merindukan kuasa Roh Kudus. Yang pertama harus berdoa, yang kedua harus sehat. Mari kita berdoa sama-sama. Nanti saya minta Pak Denny akan berdoa karena Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus hari ini mau kita mimpi kita semua. Biarlah kita tetap merindukan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, memakai lidah kita, memakai kita hidup kita semua, supaya kita menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di mana Bapak hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh ada oleh karena satu kebaikan Tuhan, pimpinan Roh Tuhan kepada kami. Amin. Setiap kami percaya Bapak hari ini kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kembali ya Bapak pada pentingnya Roh Tuhan dalam hidup kami. Amin. Dari Tuhan kami boleh merasakan Roh Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa ada satu kerinduan kami untuk mencari Tuhan. Dan hari ini Bapak, biarlah Roh Tuhan memenuhi setiap kami yang hadir. Amin. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan 2000 tahun yang lalu Tuhan, hari ini tetap masih ada. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu memimpin kami. Terlebih kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, gembala sidang kami yang sedang membawakan firman Tuhan ini kepada kami semua. Kami percaya juga Engkau memberkati ya Bapa. Dan setiap apa yang dikatakan Tuhan, kami juga percaya bahwa itu Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat obat dalam setiap tubuh jasmani kami, dan menjadi berkat di dalam setiap langkah hidup kami di mana kami berada Tuhan. Roh Kudus memimpin kami, mengingatkan kami. Kami percaya
bahwa semuanya itu karena satu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman hari ini Bapak. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah berbicara kepada kami. Mari Tuhan, kami rindu bahwa Engkau penuhi kami agar di dalam pelayanan, di dalam dimana kami berada Tuhan, yang boleh berhikmat, berkata-kata, bersikap untuk menjadi berkat di dalam setiap hidup kami, buat setiap orang lain Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian kekuatan di hidupku. Kau dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kau dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kau setia menopang. Sekarang kita akan memberikan persembahan pada petugas yang persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini kami akan memberi kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi, Engkau memberkati berkelimpahan dalam nama Yesus kepada setiap pekerjaan kami, keluarga kami. Engkau berkati setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tanpa pujian segala puji syukur. Kami mau bersorak.
Kami kasih dalam nama Tuhan Yesus bahwa doa syafaat masih tetap hari Kamis dan juga ibadah Minggu masih tetap. Dalam kondisi seperti ini, saudara, mari kita menjadi berkat bagi banyak teman-teman. Ya, bagi teman-teman. Mungkin kita harus mohon kebijaksanaan daripada Tuhan, memberi kita hikmat atau pengertian untuk harus bicara supaya kita menjadi berkat bagi kaum-kaum kita yang dalam kondisi yang lemah. Ya. Memang kadang-kadang kita orang Kristen tidak selamanya kita kuat. Kita mengakui bahwa kita tidak selamanya kita kuat. Jadi mari kita menjadi pembawa semangat kepada teman-teman. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita untuk jemaat ini. Teman-teman yang ada itu sudah lama tidak hadir. Tolong telepon mereka, SMS mereka, berilah kata-kata hiburan. Sekali lagi, bahwa tidak selamanya kita orang Kristen kuat menghadapi tantangan itu. Baik saudara, mari kita berdoa. Nanti saya minta Pak Bambang akan berdoa untuk kita semua. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, orang-orang percaya yang selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Amin. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk memotivasi kami supaya kami terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau menguatkan, meneguhkan kami melalui Roh Kudus-Mu dan menginsafkan kami dengan segala masalah-masalah duniawi ini. Engkau menghapuskan, menginsafkan kami dengan segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami sebagaimana anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan-Mu Tuhan, terus Tuhan Engkau akan memberikan semangat hidup kami untuk kami terus menerus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan terus bersama dengan kami. Sebentar lagi kami belum pulang, hantar sertai tibakan di rumah dalam keadaan sehat selamat, dan minggu depan kami boleh tiba di tempat ini. Terima kasih Engkau memberkati ibadah ini dan sempurnakan ibadah ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan kami kerjakan. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang wira swasta, wira usaha, PNS, TNI, Polri, Tuhan Kau memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia, Tuhan Kau memberikan kemampuan dan untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan gereja keluarga besar GWSCA di tempat ini, kami percaya hanya di naungan kasih-Mu tetap sehat dan selamat Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naik ke Bapa kami yang sudah mengajarkan kita. Bapa kami yang di surga, dikudus segala nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan dalam gembala-Mu akan kekurangan, Dia akan memberikan Engkau di atas rumput hijau dan menuntun Engkau ke air yang tenang. Allah, kami akan memenuhi segala kebutuhan-Mu menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hormat bagi Allah. Bagi
Selasa tanggal 1 Juni ada latihan musik bagi teman-teman yang berminat bisa datang ke sini jam 3 sore. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu guys.